Ya, kalau kita memang selalu menjaga dengan baik, Allah akan datangkan juga orang-orang baik. Allah akan alihkan orang-orang buruk dari kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, maka Allah mengatakan lanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami pasti akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang membahagiakan, yang memuaskan, yang menenteramkan, yang memakmurkan, semuanya nyaman. Jadi tenang-tenang aja, ya. Orang-orang saleh itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan juga dalam firman-Nya, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah akan membela orang-orang beriman itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allah waliyul ladzina amanu." Allah adalah walinya, penolongnya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Jadi tidak mungkin. Teorinya sederhana. Kalau Anda jaga hubungan Anda sama Allah baik, Anda akan selamat dengan sendirinya dari semua mara bahaya itu. Allah akan sehatkan badan Anda. Allah akan berikan Anda rezeki penuh kebutuhan Anda. Allah akan bahagiakan Anda di rumah tangga Anda, di pekerjaan Anda, di dalam keseharian Anda semua, dan di dunia Anda bahagia, di akhirat juga Anda mendapatkan yang terbaik. Itu sudah janji Allah, tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Tapi kalau Anda punya masalah-masalah dalam hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, sering rutin mengerjakan kemaksiatan tanpa taubat kepadanya, maka pastikan akan datang segala macam hal-hal yang tidak Anda inginkan tentunya. Ini gambaran daripada ayat-ayat yang baru saja kita bacakan, 2 dari surah Az-Zariyat dan surah Hud insyaallah, dan kita akan kembali untuk membaca 3 buah hadis dalam bab ini ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis pertama dalam bab ini dan urutan 711 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ini pesan yang pertama. Pesan kedua dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung rahimnya. Pesan ketiga dari Nabi SAW dalam hadis ini, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. 3 buah pesan dari Nabi SAW dalam hadis ini semuanya sangat mulia dan harusnya setiap muslim memperhatikan dengan baik tentunya. Kita langsung saja masuk kepada faedah hadis. Faedah yang pertama adalah adanya tolok ukur orang itu beriman kepada Allah, yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik dan pencipta seluruh langit dan bumi ini hanya Allah saja, ya. Dan juga dia berharap untuk mendapatkan balasan nanti di akhirat, masuk ke dalam surga. Ya, pesan pertamanya adalah Nabi SAW mengatakan maka dia harus memuliakan tamunya. Ini saksi bahasan kita. Jadi tolok ukur daripada beriman kepada hari akhir salah satunya adalah memuliakan tamu. Dan ini subhanallah sudah cukup sebenarnya, harusnya menggetarkan hati setiap orang beriman. Karena dinilai dia beriman kepada Allah, dinilai dia mengharapkan balasan sempurna di akhirat nanti di surga bila dia memuliakan tamunya. Dan ini kita harus tahu teman-teman sekalian bagaimana tingginya derajat orang-orang yang memuliakan tamu dalam agama Islam. Dan tentu kita akan tambahkan dengan syarah-syarah atau penjelasan tambahannya. Kemudian faedah kedua dari hadis adalah juga dijadikan tolok ukur beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan menyambung rahim, menyambung hubungan kekerabatan. Siapapun yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita selalu prioritaskan dia dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Apakah itu bantuan, apakah itu mengunjungi misalnya, ya, apakah itu memberikan nasihat. Selama bertemu antara orang yang punya hubungan kekerabatan dengan orang yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita dahulukan orang yang punya hubungan kekerabatan tentunya. Diambil juga dari sebuah riwayat bahwasanya ada seorang sahabat pernah membawa 1 kantong dirham dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin menyedekahkan ini. Target saya ada 2 orang. Dua-duanya membutuhkan, yang satu punya hubungan kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Maka yang mana saya dahulukan?" Kata Nabi SAW, "Kalau kau berikan yang punya hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala kekerabatan dan pahala sedekahnya." Jadi memang kita harus mendahulukan mereka, ya. Tidak tentu nomor satu yang harus kita nomor satukan adalah kedua orang tua kita, ya, karena mereka lah kita ada di muka bumi ini, ya. Kemudian baru
saudara-saudara, kerabat-kerabat dari kedua orang tua kita, kemudian saudara kita sendiri, kemudian ponakan, keturunan ke bawah anak-anak, semua ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim yang secara langsung punya hubungan dari kita mulai lahir. Sampai mereka juga lahir kalau keturunan kita ya, tapi kalau begitu kita lahir misalnya kedua orang tua kita dan jalur semua ke atas, ya kakek, nenek, dan semua saudara-saudara ayah dan ibu, semua saudara-saudara kakek dan nenek, kemudian juga keturunan-keturunan mereka yang nantinya menjadi saudara ponakan daripada ayah atau ibu kita, kedua orang tua kita, yang nanti juga menjadi ada saudara-saudara kita, ya sepupu-sepupu kita, kemudian jalur ke bawah ponakan, anak dan cucu dan seterusnya. Ini kalau kekerabatan yang kita lahir ataupun mereka lahir, kalau keturunan nanti punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ada juga yang disebabkan karena pernikahan seperti suami istri, kemudian mertua, ipar. Ini hubungan kekerabatan gitu kan. Ada juga yang mendapatkan kemudian kekerabatan karena susuan ya. Ini semua memiliki hubungan kekerabatan. Karena Nabi SAW mengatakan berlaku pada saudara susuan apa yang berlaku pada kekerabatan gitu ya. Yang kita dianjurkan untuk silaturahim, melanjutkan hubungan sama mereka. Jadi jangan justru memutus. Pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ada kerabat saya menyambung mereka, mereka memutus gitu kan. Saya berbuat baik, mereka balas dengan kejahatan. Kata Nabi SAW, kalau itu benar kau lakukan, kau sedang memasukkan bara api ya ke dalam mulut atau ke tubuh mereka gitu. Jadi Nabi SAW justru mengatakan di situ kita tetap silaturahim. Kalau kita dilarang datang ke rumah mereka nggak ada masalah, nggak usah kita datang. Tapi kita tidak memutusnya dengan tetap mengucapkan salam atau menjawab undangan dan yang sejenisnya. Kemudian pesan yang ketiga, faedah ketiga dari hadis adalah juga dijadikan tolak ukur beriman kepada Allah dan hari akhir. Seseorang mengucapkan yang baik-baik saja atau dia diam. Dan ini merupakan ciri khas seorang muslim. Tidak ada kata-kata kasar kalau dari mulutnya, tidak ada hinaan, tidak ada cacian, tidak ada merendahkan, ya, tidak ada menyakiti, tapi yang ada adalah semuanya kata-kata yang baik, santun, sopan, ramah, gitu kan, yang membuat ini menjadikan atau menambah keimanan dia dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini tolak ukur daripada beriman kepada hari akhir, gitu kan. Oleh karena itu kita ada training di Ramadan. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang puasa, fa idza kana yaumus shaumi ahadukum fala yarfuth wala yaskhab. Jangan kalau kalian sedang puasa, jangan kalian rafath, mengucapkan kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal. Jangan juga teriak-teriak, berkelahi, ya gitu. Fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, berkelahi, maka dia mengatakan saya sedang berpuasa. Jadi sudah dilatih sebenarnya selama sebulan untuk tidak bertengkar, untuk tidak teriak-teriak, untuk tidak berkata-kata yang tidak benar misalnya ya. Kemudian juga kita tahu di haji, di musim haji nanti ini, tadi sudah kita sempat singgung di potongan pertama ceramah kita ya, bagaimana termasuk yang menyebabkan haji mabrur diterima oleh Allah SWT yang kata Nabi SAW, wal haji mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak akan mendapatkan balasan kecuali surga, gitu kan, ada tiket VIP ke surga. Kata Nabi SAW, ya, inna birra fil hajj, sesungguhnya mabrur dalam haji itu adalah it'amut ta'am, memberikan makan, tibal kalam, dan perkataan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan juga fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Itu potongan ayatnya. Siapa yang haji maka dia tidak boleh ya fala rafatha, mengucapkan kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal, wala fusuk, membuat kefasikan, semua jenis perbuatan kemaksiatan atau kriminal, wala jidal, dan tidak ada berdebat-debat dalam haji. Dan kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yabsuq raja'a kayoma waladatu ummu. Siapa yang pergi haji dia tidak rafath, mengucapkan kata-kata syahwat selain pasangan halalnya, dan juga dia tidak fusuk, berbuat kriminal atau perbuatan kejahatan maksiat yang lainnya, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh kedua atau oleh ibunya. Ini keutamaan yang luar biasa. Tapi kita bisa ambil pelajaran bagaimana memang ibadah-ibadah besar seperti puasa Ramadan, seperti haji, pelatihan untuk terbiasa seseorang muslim menjaga sikap, terutama lisannya. Ya, itulah di sini dikatakan, maka siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya mengucapkan yang baik saja atau dia diam.
Kita harus betul-betul menghitung setiap perkataan yang keluar dari lisan kita, karena itu akan dihisab oleh Allah SWT. Kalau itu baik, maka kita akan dapat pahala. Kalau itu buruk, maka tentu saja akan membinasakan kita. Wa na'udzubillah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, mayoritas manusia dilemparkan ke dalam api neraka karena lisan-lisan mereka. Maka kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab oleh Allah dengan ucapan-ucapan dari lisan kami? Kata Nabi SAW, sungguh celaka hai Mu'adz kalau kau tidak mengetahui masalah itu. Nah, mayoritas ahli neraka justru dilempar dari neraka karena lisan mereka. Lisan ini bisa membawa seseorang ke dalam surga kalau dia berzikir, dia berdoa, mengucapkan kata-kata yang baik, ya, nasihat, mengajar misalnya, atau menanyakan kabar, hal-hal yang mubah misalnya, ya, gitu. Maka masuk ini membawa ke dalam surga. Atau dia caci maki, ya, ghibah, fitnah, menghina, teriak-teriak, berkelahi, bertengkar, maka ini akan membawanya ke dalam api neraka. Maka harus hati-hati.